Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang bahwa Nabi Adam itu dulu puasa misalnya setiap hari Jumat. Ada juga riwayat Nabi Adam itu puasa tanggal 10 Muharram karena hari itu beliau bertemu dengan Ibu Hawa di bumi. Ada juga yang bilang Nabi Adam itu puasa 40 hari 40 malam setiap tahun dan lain sebagainya. Nabi Nuh itu puasa selama beliau di atas perahu. Dan nanti setelah turun dari perahu ada riwayat juga beliau puasa 3 hari setiap bulannya. Nabi siapa lagi? Nabi Yakub ini ayahnya Nabi Yusuf. Beliau sering puasa untuk keselamatan putra-putranya. Putranya sendiri Nabi Yusuf itu juga puasa sejak dalam sumur. Puasa saat di penjara, bahkan ada riwayat beliau ini puasa juga saat menjadi Menteri Perekonomian Mesir saat itu. Ada kalimat yang populer dari beliau, mengapa kok beliau masih puasa meskipun sudah jadi menteri? Jawabannya Nabi Yusuf, karena aku khawatir kalau aku kenyang, nanti aku lupa dengan kelaparannya, kondisi perutnya fakir miskin. Beliau ini kan menteri urusan ekonomi yang ngurusi kesejahteraannya rakyat, maka terus beliau puasa biar beliau tidak lupa bahwa seperti ini loh rasanya lapar itu. Sehingga beliau semangat untuk membantu kaum fakir miskin. Apalagi posisi beliau ini Menteri Perekonomian. Ada lagi misalnya Nabi Yunus. Nabi Yunus ini beliau puasa saat ditelan oleh ikan hiu selama beberapa hari. Nabi Ayub puasa saat beliau menjalani ujian sakit. Nabi Musa ini menurut riwayat sebelum menerima wahyu ke Bukit Sinai, beliau ini puasa 40 hari 40 malam. Nabi Dawud, kalau ini teman-teman kenal kan namanya puasa Dawud. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Yang pertama, kita kenali dulu bagaimana kita menjalani puasa ini atau apa yang terjadi saat kita menjalani puasa. Jadi puasa itu ketika kita menjalaninya itu setidaknya terjadi 4 hal. Jadi ketika kita menjalankan puasa itu, kita sedang menegakkan 4 hal secara sekaligus. Ini kalau pakai bahasa lain, ya bisa kita sebut inilah nilai-nilainya puasa. Yang pertama apa? Kita sedang menegakkan nilai-nilai normativitas. Normatif itu ya nilai yang jadi norma, aturan, kewajiban. Jadi kita sedang menegakkan kewajiban beragama. Ini namanya nilai normatif. Ya kalau ini kan sudah tidak perlu dijelaskan, ya memang kita diperintahkan untuk puasa. Dan sifatnya wajib di bulan Ramadan. Kutiba alaikumus syiyam. Nah ini namanya nilai normatif yang sedang kita tegakkan. Tapi tidak hanya ini saja. Ketika kita menjalani puasa, kita juga sebenarnya sedang melakukan pembersihan diri. Nah, nilai ini namanya nilai purifikatif. Makanya nanti dalam surat Al-Baqarah itu puasa itu disebut puncaknya adalah ketakwaan. Orang yang bertakwa itu kan orang yang batinnya jernih sehingga anggota tubuhnya secara otomatis sukarela menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, puasa membersihkan kekotoran-kekotoran diri kita
hasrat, hawa nafsu, dan macam-macam dikontrol, dikendalikan, ditahan waktu puasa. Ini namanya kita sedang melakukan purifikasi, pembersihan. Nah, yang ketiga, ini kan berarti nilai pertama nilai normatif, nilai kedua nilai purifikatif. Puasa itu kita menjalani kewajiban sekaligus membersihkan diri. Yang ketiga nilai preventif. Preventif ini nilai pencegahan. Puasa ini dalam kehidupan kita, ini fungsinya semacam rem. Kita ini sepanjang tahun seperti orang lari, maka saat hadir bulan Ramadan ini saatnya kita mengendalikan diri sebentar. Kita ngerem sebentar. Ini fungsi preventif. Bahkan tidak hanya Ramadan, ada banyak hadis yang menjelaskan bagaimana puasa itu adalah benteng kita. As-saumu junnatun. Jadi dan ini tidak hanya di bulan Ramadan, Rasulullah itu menyarankan misalnya, wahai anak-anak muda, barang siapa yang sudah mampu kawinlah, tapi yang tidak mampu puasalah. Karena puasa bisa jadi benteng. Nah ini namanya fungsi preventif. Kalau sedang tidak puasa, kita buka diri kita selebar-lebarnya, maka apapun bisa masuk ke dalam diri kita. Yang baik maupun yang buruk, yang kotor maupun yang indah masuk semua. Tapi ketika kita puasa, kita dilatih untuk preventif, menahan diri, memasukkan ke dalam diri kita yang baik-baik saja. Khawatir puasanya batal. Jadi puasa berfungsi preventif. Itu nilai ketiga yang kita hidupkan saat kita puasa. Pak, tapi saya kalau puasa itu sebenarnya tidak terlalu jadi benteng juga, Pak. Saya itu masih buka HP, kadang masih main apa, kadang ngomongnya juga masih tidak kontrol. Nah, itu berarti puasanya kurang sempurna. Levelnya mungkin masih level paling bawah, kalau di Imam Ghazali masih levelnya awam. Harusnya puasa bisa bernilai preventif. Jadi mencegah kita, membentengi kita dari hal-hal yang sulit kita hindari kalau kita pas tidak puasa. Boleh dipraktekkan kalau teman-teman sedang merasa galau, sedang merasa sedih, sedang merasa ada masalah, sedang merasa terancam oleh apa dan macam-macam, boleh melakukan puasa karena dia punya fungsi junnah, dia punya fungsi jadi benteng. Yang keempat, puasa berfungsi preservatif. Kalau preventif itu menjaga, preservatif itu memelihara. Preventif itu membentengi, preservatif itu memelihara. Teman-teman pasti sudah hafal hadis misalnya sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Ini fungsi preservatif. Tadi saya bilang puasa ini semacam rem, paling tidak rem yang mengendalikan agar tubuh fisik kita ini tidak terlalu capek, tidak terlalu lelah bekerja terus-menerus dari pagi sampai malam. Ada istirahatnya, ini lebih menyehatkan. Nanti ada fungsi-fungsi puasa selanjutnya. Tapi yang jelas puasa juga berfungsi preservatif, memelihara kita biar sehat, jasmani, rohani, mental, spiritual. Jadi ketika kita menjalani puasa secara sekaligus kita menegakkan 4 nilai. Yang pertama nilai normatif, bahwa puasa itu adalah kewajiban. Yang kedua nilai purifikatif, bahwa puasa itu membersihkan kotoran-kotoran dalam diri kita, khususnya kotoran batin. Yang ketiga, puasa itu bernilai preventif karena kita mampu menjaga diri kita
dari hal-hal yang merusak lahir maupun batin saat puasa. Dan yang keempat, puasa bernilai preservatif. Preservatif itu memelihara diri kita, membantu kita untuk lestari jasmani, rohani, mental, spiritual. Oke, jadi ini pertama yang harus kita ingat-ingat saat menjalani puasa, biar kita lebih serius lagi dalam berpuasa. Nah, kemudian kalau ini secara intelektual, penggalian kita pada puasa semoga membuahkan beberapa pelajaran-pelajaran. Nah, ini pelajaran dari puasa itu apa saja sih? Nah, ini coba kita gali ya. Dari aktivitas kita puasa itu kita bisa mengambil pelajaran apa? Yang tadi sih jelas kita sedang menghidupkan 4 nilai. Tapi kira-kira di luar 4 nilai itu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari puasa? Di catatan saya yang malam hari ini saya bawa itu setidaknya ada 7 pelajaran yang bisa kita gunakan, kita ambil dari aktivitas kita berpuasa. Oke, 7 ini yang pertama adalah kepatuhan, yang kedua adalah riyadhah atau pelatihan, yang ketiga adalah pengorbanan, yang keempat penyucian, yang kelima perjuangan, yang keenam keikhlasan, yang ketujuh adalah iktibar tentang diri kita. Nah ini yuk kita perhatikan pelan-pelan, siapa tahu bisa jadi bahan kultum kita Ramadan besok ya. Oke, baik. Kita mulai pelajaran dari puasa. Yang pertama adalah pelajaran tentang kepatuhan. Jadi kita yang menjalankan puasa ini sebenarnya sedang mematuhi perintahnya Allah. Jadi pelajaran pertama itu ya pelajaran tentang mode hidup kita di dunia sebagai seorang hamba yang harus patuh pada apapun perintah. Jadi kita dengan menjalankan puasa bisa belajar seperti ini loh yang harusnya saya lakukan kalau Allah memerintahkan sesuatu. Jadi pelajaran tentang kepatuhan terhadap perintahnya. Pelajaran yang kedua adalah pelajaran tentang riyadhah, pelatihan. Ya memang puasa ini manfaatnya banyak, cuma kan kita jalankan hanya 1 bulan. Lah 11 bulan yang lain bagaimana? Ya harusnya 11 bulan yang lain itu mengikuti tertib hidup kita yang terkendali di bulan puasa. Nah dari sini berarti puasa itu ternyata juga bernilai pelatihan, bernilai riyadhah, latihan. Saat puasa kita menahan diri agar tidak boros dalam makan, agar tidak melakukan hal-hal maksiat yang dilarang, dan lain sebagainya. Ini saat bulan Ramadan. Lah kalau di luar Ramadan, ya kalau bisa kita jalankan seperti saat kita puasa. Jadi menjaga jasmani, menjaga rohani, mengendalikan badan, mengendalikan batin. Sudah dimulai saat puasa, di luar puasa tinggal dilanjutkan saja. Berarti pelatihannya sukses kalau bisa begitu. Kalau tidak, ya berarti Ramadan kita gagal nilai pelatihannya. Yang ketiga, selain kepatuhan, pelatihan, puasa juga mengajarkan kita berkorban. Puasa itu sebentuk pengorbanan. Kita itu punya uang, kalau makan sehari 3 kali aja bahkan 4-5 kali mampu. Tapi kita
mengorbankan keinginan kita demi keinginannya Allah, maka kita tidak makan. Kita mengorbankan waktu kita demi menjalani puasa kepada Allah, itu juga sejenis pengorbanan. Kita mengorbankan daya, upaya, tenaga kita di bulan Ramadan ini untuk Allah, itu juga sejenis pengorbanan. Jadi pelajaran keempat, puasa mengajari kita untuk pelajaran ketiga mengajari kita untuk berkorban. Yang keempat, puasa mengajarkan kita untuk mensucikan diri. Jadi puasa ini kan semacam bersih-bersih segala kotoran lahir maupun batin. Kita tidak menjejali diri kita dengan nafsu lahiriah maupun nafsu batinnya. 1 bulan saja diri kita terjaga, tidak kemasukan hal-hal yang kotor dan jelek, apalagi lahiriah kita puasa, insya Allah keluar dari bulan Ramadan, kita benar-benar ada di makom fitri, tersucikan. Jadi puasa bisa juga dimaknai sebagai aktivitas bersih-bersih, penyucian diri. Yang kelima, puasa juga pelajaran bagi kita untuk berjuang, berjihad, bahkan jihad yang paling berat, yaitu jihadun nafas, mengalahkan diri kita sendiri. Ini pelajaran yang kelima. Kalau ini ya teman-teman ngerti ya betapa puasa itu berat. Ingin makan tidak boleh, ingin ini tidak boleh, ingin itu tidak boleh. Mau buka-buka HP khawatir nanti melihat yang begitu-begitu, akhirnya dikurangi dan lain sebagainya. Itu kan perjuangan namanya. Yang keenam, puasa memberi kita pelajaran tentang ikhlas. Jadi ada pelajaran ikhlas dari puasa. Karena puasa ini kan bukan ibadah yang kelihatan orang. Kita puasa atau tidak puasa, nomor 1 yang ngerti hanya diri kita sendiri. Kalau kita tidak puasa kemudian keluar ngaku puasa pun orang luar juga tidak ngerti. Jadi puasa itu mengajari kita ikhlas. Benar-benar semuanya untuk Allah saja, tidak untuk manusia. Ini pelajaran untuk ikhlas, untuk tidak pura-pura. Memang puasa ini tidak kelihatan, tapi aku persembahkan kepada Allah saja. Mungkin orang menganggap aku tidak puasa, wong mereka tidak tahu. Yang tahu hanya aku. Ini pelajaran keikhlasan. Yang terakhir, puasa itu di baliknya terkandung pelajaran iktibar tentang kelemahan diri. Jadi puasa itu mau tidak mau dia mengajarkan pada kita betapa lemahnya diri ini, betapa terbatasnya diri ini. Tidak diisi makanan pagi sampai maghrib saja, itu rasanya sudah lemes, tidak kuat ngapa-ngapain. Nah, ini iktibar tentang kelemahan diri. Manusia ini kan penting untuk menyadari kelemahan dirinya, keterbatasan dirinya. Nah, puasa tidak memberi ceramah tentang seperti apa kelemahan diri dan keterbatasan diri kita. Puasa langsung saja menyuruh kita tidak makan dari subuh sampai maghrib, dan di situ tiba-tiba kita sadar, oh ternyata aku ini lemah. Aku ini terbatas. Sebanyak apapun harta, sepinter apapun aku, begitu puasa, ya pas menjelang buka juga lemes. Ternyata aku ini lemah. Nah, jadi dari puasa kita bisa beriktibar tentang kelemahan diri kita.